Ini adalah pedang bermata dua atau dua sisi mata uang logam yang memang tidak akan bisa dipisahkan. Sangat renyah untuk dikunyah dan dicaci maki. Sehingga kalau menurut saya ini orang-orang ini memang, apalagi orang-orang yang berbicara seenaknya, udah ketebak deh. Ini kayaknya ending-endingnya larinya ke politik. Ya saya kemarin begitu karena saya... Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Haji Faisal akhirnya bermain politik di sini. Dan banyak yang men-tag saya karena mereka bilang ramalannya terbukti. Ini memang salah satu yang saya pernah kemarin juga prediksikan, bahwa ini nggak tunggu lama dengan kepopularitasan yang ada, pasti partai politik akan melirik keberadaan Pak Haji Faisal ini tadi. Sebenarnya sih kalau menurut saya tertariknya sama Fuji ya, tapi Fuji kan masih terlalu muda, sehingga akhirnya ya Pak Haji Faisal mungkin yang diajak. Nah ternyata ini menuai banyak pendapat yang juga ternyata banyak juga yang kontra atau menghujat. Untuk pertama kalinya saya melihat banyak orang-orang di sini yang menghujat keputusan dari Pak Haji Faisal ini. Tapi emang salahnya di mana sih? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya. Kita akan coba lihat keputusan yang diambil. Ini keputusan yang benar atau tidak. Untuk kalian semua yang ingin menanyakan keputusan kalian benar atau tidak, bisa bertanya kepada kartu saya. Ingat, ini bukan ramalan menentukan masa depan, tetapi ramalan yang akan memberikan alternatif pilihan masa depan yang kalian inginkan, dan kalian yang harus wujudkan masa depan itu tadi. Yuk, dari kartu yang pertama. Kalau menurut saya orang-orang yang terus kemudian ini menghujat adalah bukan followers dari Pak Haji Faisal atau keluarganya, terutama followers dari Vanessa Angel dan Bibi. Mereka ini hanyalah orang-orang yang terus kemudian mencaplok berita atau judul saja tanpa mengetahui konteksnya. Dan tentu saja ini sesuatu yang sangat mudah untuk disantap karena seseorang yang dianggap di sini jadi terkenal karena kematian anak dan juga menantunya, terus kemudian dianggap mempergunakan popularitasnya untuk mencari keuntungan pribadinya. Itu sesuatu yang sangat renyah untuk dikunyah dan dicaci maki. Sehingga kalau menurut saya ini orang-orang ini memang jenis orang-orang yang memang mencari berita-berita yang terus kemudian miring atau sesuatu yang terkesan negatif hanya untuk dikomentari. Mungkin ini adalah orang-orang yang hidupnya itu kurang piknik, orang-orang yang sangat-sangat bete dengan apa yang dialami kesehariannya, sehingga perlu untuk menumpahkan apapun yang mereka tidak puaskan ini tadi di sosial media. Tetapi ini terkesan saya seperti membela. Tapi mengapa saya tidak hanya sekedar membela? Karena Pak Haji Faisal ini konon pernah tergabung di partai lain. Jadi pernah bermain politik sebelum yang sekarang ini. Kebetulan partainya berbeda. Kalau sekarang warnanya biru, yang dulu warnanya kuning. Dan bahkan mungkin tidak banyak yang tahu, tidak hanya dia, tapi almarhum Bibi juga masuk di sana. Sehingga kalau kita mau sedikit saja berpikir positif, ini sebenarnya adalah sebuah harapan dari seorang ayah yang mana impian anaknya belum kecapaian, terus kemudian meninggal dunia, ingin meneruskan. Dan tidak banyak yang tahu bahwa Pak Haji Faisal ini juga memiliki hubungan yang baik dengan Bapak Zulkifli Hasan yang merupakan ketua dari Partai Amanat Nasional. Nah, di sini mulai jelas kan, wajar dong kalau misalkan nih seorang orang tua anaknya meninggal dunia, punya harapan misalkan mau nonton Manchester United langsung di Inggris, ya dia terus berangkat mewujudkan impian anaknya. Ini kan sesuatu yang kalau saya bilang malah sesuatu yang mulia. Kadang memang sesuatu yang kita baca tanpa mengetahui konteks membuat kita ingin mengomentari seenak kita. Tapi memang ya wajar ya, karena ada kekecewaannya. Tidak hanya itu, tetapi pilihan dan juga keputusan Pak Haji Faisal untuk memilih partai yang berbeda dengan partai yang dulu pernah menaunginya dan menaungi almarhum Bibi. Dan kali ini pilihannya jatuh kepada partai biru, yaitu Partai PAN. Tetapi ini sesuatu yang juga ya mungkin sangat reasonable karena pergerakan politik berbeda-beda di setiap waktunya. Dan mungkin saja memang PAN ini kan partai yang saya tahunya partai yang banyak juga akhirnya mengambil para artis. Saya ingat sekali dulu waktu masih muda, kami semua ini kaget karena seorang wanita yang kita anggap cantik. Ini kalau orang bilang itu seperti, ini Pevita Pierce-nya zaman saya dulu tuh. Jadi Wanda Hamidah yang cantik,
iklan sabun, sebuah merek sabun di zaman itu. Terus kemudian main politik dan tergabung di partai yang sama kalau nggak salah. Dan sekarang pun ada Mas Eko Patrio, yang mana bisa jadi nanti Natalie Holscher juga masuk di situ. Terus ada Pasha Ungu juga. Jadi kalau menurut saya sih ya wajar ya. Dan saya pernah sih sebenarnya ditawarin juga untuk masuk ke sini. Tapi ya memang ini adalah satu hal yang wajar jika ternyata ada sebuah branding dan cara menyampaikan aspirasinya melalui jalur keartisan. Cukup masuk akal dan bisa diterima kok. Lalu apakah salah saat Pak Faisal ini masuk kepada politik? Sebenarnya nggak ada yang salah. Dan nggak salah juga kalau netizen di sini akhirnya komplain dan protes. Pak Faisal dan keluarganya yang selama ini dianggap pakai rompi anti peluru, seakan-akan apa yang dilakukannya selalu baik, mulia, dan sebagainya. Seakan-akan ya di sini ya, itu akhirnya saat ini ya jadi manusia biasa menimbulkan pro dan kontra. Kalau menurut saya mereka berdua ini nggak salah. Tapi yang salah adalah orang-orang yang beralasan menuduh Pak Faisal ini melakukan hal tersebut karena pansos kematian anak dan menantunya. Nah itu keterlaluan. Apalagi orang-orang yang berbicara seenaknya, udah ketebak deh. Ini kayaknya ending-endingnya larinya ke politik. Ya saya kemarin begitu karena saya sudah mempelajari backgroundnya apa dan itu tergambar dari kartu. Tetapi kalau kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, nah ini patut dipertanyakan. Dan terutama untuk orang-orang yang beranggapan bahwa emang masih kurang ya duitnya dengan kepopularitasan yang sekarang ini ada. Nah ini keterlaluan sih. Sehingga sebaiknya untuk orang-orang yang mengetahui kehidupan siapapun ya, nggak cuma Pak Haji Faisal dan keluarga. Kalau taunya ini baru 5%, 10%, mendingan jangan terlalu banyak komentar karena takutnya nanti kecele dan kalian pun juga nggak mau kan dikomentarin seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang yang protes mengapa Pak Faisal ini masuk ke politik, ini adalah orang-orang yang sudah terstigma bahwa politik ini adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang penuh dengan permainan uang dan kekuasaan. Dan tidak bisa disalahkan juga karena memang ada dan banyak hal seperti itu. Tetapi melihat orang baik seperti Pak Faisal, yang kita tahu lah ya kebaikannya ini seperti apa. Siapa tahu politik zaman sekarang itu memerlukan orang-orang yang baik dan bijaksana seperti Pak Haji Faisal dan keluarganya ini tadi. Mungkin saja dengan beliau ini bisa ada di sana, bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang memang harus didengarkan dan disampaikan, atau menjadi tauladan bagi banyak orang yang mengidolakan keluarganya ini tadi. Dan nggak ada yang salah dong jika ternyata itu berhasil. Pak Haji Faisal ini otomatis bisa memperbaiki citra politik Indonesia dari dalam. Saya sangat sedih ya saat ada orang yang bilang udahlah, mendingan jualan kain aja, nggak usah main-main politik. Nah kalau denger yang seperti itu tuh rasanya kayak pengen bilang kalau mereka ini ternyata sebenarnya nggak mengetahui siapa seorang Haji Faisal ini tadi. Mungkin mereka ini khawatir beliau ini dimanfaatkan, atau beliau yang malah memanfaatkan kepopularitasannya ini tadi. Tapi kita akan tahu bahwa selama apa yang terjadi, beliau ini adalah seseorang yang tahu resiko, bisa menghitung dan menghadapinya, sehingga apapun pilihannya ini pasti dipertimbangkan dari jauh hari, nggak berkomentar dulu. Akhirnya beliau baru melaunching itu tadi. Dan ditambah lagi dengan sebuah fakta bahwa hal ini sudah pernah dilakukan, juga dilakukan Bibi sebelum Bibi ini meninggal, maka kita akan tahu bahwa selama ini karena pilihannya itu selalu tepat di politik pun, seharusnya Pak Haji Faisal ini akan bisa menjaga dirinya, tidak akan tersandung masalah apapun, dan semoga dia akan menjadi wakil rakyat yang bisa menjaga amanah dan menjalankan tugasnya. Terus ada yang komentar, nanti kalau main politik galanya jadi nggak keurus. Ini sih pure orang-orang yang nyinyir saja, karena banyak kok orang-orang yang masih bekerja dan mereka ini pun harus menafkahi keluarganya, terutama ayah-ayah. Saya baru saja kemarin itu naik mobil di mana orang yang saya menyetiri mobil saya ini, jadi sebuah aplikasi online ini, dia hidup bersama anak perempuannya, tidak ada ibunya, hidup sudah selama 5 tahun hidup, dan dia itu bisa melakukan tugasnya baik tetap berkeliling, mencari penumpang, dan juga membesarkan anak semata wayangnya ini tadi karena adanya perceraian antara dia dan istrinya. Sudah berjalan 5 tahun, semuanya baik-baik saja, dan ya ini semua adalah satu hal yang bisa dilakukan jika ternyata mereka ini mau. Dan toh selama ini Pak Faisal juga sebelum-sebelumnya kan selalu ada di tokonya, nggak ada di rumah, terus mandiin, ganti baju, main sama Gala. Sehingga yang paling penting di sini adalah tanggung jawabnya yang terus bisa selalu diberikan. Dan kalau melihat bahwa keempat anaknya ini nggak ada yang bermasalah, ya saya pikir sih ini adalah sebuah langkah yang tepat kalau dia mencoba untuk menekuni dunia perpolitikan sekali lagi. Dan kembali lagi kalau kita berbicara tentang negatif dan positifnya, politik di Indonesia ini memerlukan banyak sekali orang-orang yang memang
citranya baik, orangnya memang baik, tulus, dan juga kita mengenal orang itu tadi. Nih, mengenal ini yang paling penting. Karena kita pernah melalui sebuah pemilu di mana orang-orang yang mewakili kita ini nggak pernah kita kenal. Nah, dengan seperti ini kan sebenarnya ini adalah sesuatu yang baik. Dan kalaupun ternyata disebut aji mumpung, ya kasih aja kesempatan. Kalau ternyata ini nggak becus, ya sudah dipecat aja. Toh ini kan sesuatu hal yang kita berikan kepada semua orang, hal-hal yang memang mereka ini deserve atau berhak untuk mereka dapatkan, dan jika tidak, ya otomatis itu akan diambil dan diberikan kepada orang lain yang lebih paten. Dan kalau saya dianggap di sini cuma muji-muji aja, cari AdSense, cerita yang baik-baik tentang keluarganya Pak Haji Faisal. Nah, karena tadi saya bilang bahwa perpolitikan Indonesia ini memang sedang tidak baik-baik saja, maka dengan adanya figur seperti Pak Haji Faisal, kita akan tahu bahwa sebenarnya sangat mungkin ada seorang figur bijaksana, tidak mudah terpancing, tidak emosional, memikirkan sesuatu sebelum akhirnya bertindak. Padahal orang ini penuh serangan, fitnah, hinaan, apalagi dari orang-orang yang beliau ini sebenarnya tidak mengenal sama sekali. Dan dia adalah seseorang yang tegar, pernah kehilangan anaknya, fokus dan juga komitmen merawat cucunya ini tadi. Dia juga sosok yang kuat, sabar, fokus, dan bertanggung jawab. Dan beliau sudah lakukan dan buktikan ini sebagai seorang kepala keluarga. Sehingga kalaupun ternyata pro kontra ini ada, itu hanyalah karena ya, Pak Faisal sedang beken aja. Spotlightnya sekarang mengarah ke dia. Ini adalah pedang bermata dua atau dua sisi mata uang logam yang memang tidak akan bisa dipisahkan. Padahal kalau kita mau bicara, banyak artis lain yang juga kemudian masuk ke dalam politik dan orang-orang nggak mempermasalahkan. Contohnya ya Pasha. Dan toh juga politik, walaupun ini tidak baik-baik saja, tetapi kita melihat banyak harapan yang ada di sini. Contoh-contohnya misalkan seperti Kang Emil yang berangkatnya memang bukan dari seorang kader partai politik. Dia seorang teknopreneur, seorang entrepreneur yang memang melek teknologi, tapi terus kemudian memilih mengabdikan hidup dan juga kemampuannya ini tadi untuk mengatur negara melewati daerah yang memang dia lahir dan dia ingin pimpin di situ. Sehingga kita nggak usahlah komentar terlalu berlebihan, kita berikan saja kesempatannya. Dan kalau dibilang mustahil karena nanti harus ngurus yang lain-lain, itu juga berlebihan karena Pak Faisal pun selama ini juga pergi ke tokonya, toko kainnya. Terus segala ini juga ada yang ngurus, ada Oma Dewi juga di situ, belum babysitternya. Terus om dan tantenya, om tante baru juga nanti. Kalau menurut saya sih ini satu hal yang berlebihan dan ya sepertinya di-up hanya untuk satu fenomena dan juga gosip saja. Tapi selamat untuk Pak Haji Faisal yang kemarin telah bergabung bersama Partai Amanat Nasional. Semoga apa yang disangkakan oleh para netizen yang maha benar ini tidak terjadi jika mereka sangkakan yang buruk, dan semoga ini melebihi ekspektasi dari orang-orang yang mendukung seperti saya. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti konten ini dan sampai jumpa di tayangan yang berikutnya. Salam untuk keluarga kalian.